Ikut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari mahasiswa Institut Pangeran Darmakusuma, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5, kelompok 8 Manajemen Keuangan. Rapat Zoom kali ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Latifatur Rahma SHMM. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas analisis saham. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu. Pertama saya sendiri yaitu Nadia Nurhasana sebagai moderator. Yang kedua ada Iqbal Firmansyah, yang ketiga ada Linda Trisa Putri, dan yang keempat ada Tia Pramesti, dan yang kelima ada Diki. Langsung saja ke pemateri pertama, yaitu akan dijelaskan oleh saudara kita yaitu Iqbal Firmansyah. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertama dan kedua. Poin pertama yang kedua. Yang pertama yaitu apa profil perusahaan ini. Pertamina Geothermal Energy Tbk adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha di bidang panas bumi dari sisi hulu dan atau sisi hilir serta kegiatan usaha lain yang terkait kegiatan usaha di bidang panas bumi. Poin pertama, PT Pertamina Geothermal Tbk PGO. Yang kedua yaitu apa jenis industri atau sektor bisnisnya. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk secara sederhana PGO bergerak dalam pembangkit tenaga listrik panas bumi PLTP. Poin kedua yaitu bagaimana sejarah dan latar belakang perusahaan. Sejarah Pertamina Geothermal Energy Tbk PGO di tanggal 12/2006 dan mulai beroperasi secara konvensional pada 3 Januari tahun 2007 yang bertepatan di kantor pusat Pertamina Geothermal Energy Tbk berlokasi di Geraha Pertamina Tower pertama lantai 7 Jalan Medan Merdeka nomor 11-11 Jakarta 10110. Ya. Latar belakang perusahaan PT Perusahaan Gas Negara Persero atau PGN adalah perusahaan yang bergerak di bidang gas alam dan energi di Indonesia. Didirikan pada tahun 1859, PGN telah menjadi salah satu pemain utama dalam industri alam di Indonesia. PGN didirikan pada awal sebagai perusahaan minyak bumi oleh pemerintah Hindia Belanda. Seiring berjalannya waktu, fokus perusahaan ini beralih ke industri dan pengolahan gas alam. Perubahan penting dalam sejarah PGN adalah ketika pada tahun 1965 perusahaan ini resmi menjadi perusahaan negara atau badan usaha milik negara BUMN. Latar belakang PGN adalah untuk memenuhi kebutuhan energi gas alam di Indonesia, baik untuk industri, komersial, maupun rumah tangga. PGN memiliki peran penting dalam menyediakan pemasokan gas alam yang handal di seluruh negeri, serta dalam pengembangan infrastruktur gas alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selama beberapa dekade terakhir, PGN telah mengalami perkembangan yang signifikan, termasuk ekspansi jaringan pipa gas alam, peningkatan kapasitas penyediaan gas alam, dan berbagai inisiatif lainnya untuk memastikan pemasokan gas yang stabil dan handal di seluruh Indonesia. PGN juga telah berperan dalam mempromosikan penggunaan gas alam sebagai sumber energi yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Poin yang kedua yaitu bagaimana kinerja perusahaan, kinerja keuangan perusahaan. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk PGO membukukan laba bersih sebesar 133,51 juta US dollar dan tumbuh sebesar 19,81% sepanjang kuartal ketiga tahun 2023. Pendapatan PGO juga tumbuh sekitar 7,49% menjadi 308,93 juta US dollar. Poin pertama, bagaimana pendapatan perusahaan selama beberapa tahun terakhir?
pendapatan ini berasal dari penjualan operasional yang sendiri yang mencapai sekira-kiranya sebesar 195,56 juta, naik 10,3% secara tahunan. Segmen ini berkontribusi sebesar 94,59% di seluruh pendapatan PGEO sepanjang semester pertama sampai 2023. Poin kedua, bagaimana pertumbuhan laba bersih perusahaan pada periode hingga Januari hingga Juni 2023, PT Pertamina Geothermal Energi Tbk PGEO atau PGE berhasil mencatat laba bersih mencapai 92,77 juta atau setara dengan 1,39 triliun. Angka tersebut naik sebesar 30,1% secara tahunan dari semula 71,29 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya. Poin ketiga, bagaimana tingkat hutang perusahaan? PT Pertamina Geothermal Energi Tbk PGEO mengklaim hingga per 31 Desember tahun 2022 PGE memiliki tingkat rasio utang yang baik dengan nilai debit to equity ratio atau DER sebesar 0,8. Poin yang keempat yaitu apakah perusahaan menghasilkan arus kas positif? Menurut EBITDA, earning before interest, tax, depreciation and amortization, PGEO berada di area 78% hingga 85% dikarenakan mayoritas beban pokok keseluruhan berasal dari depresiasi. EBITDA mencerminkan arus kas dari aktivitas operasi perusahaan jika dilihat dari pendapatan usaha sejak tahun 2019 sampai 2021. PGEO mengalami penurunan kinerja. Namun secara laba tahun berjalan pada tahun 2021 memulai meningkat dibanding 2020. Namun belum bisa mengejar laba pada tahun 2019. Pertumbuhan pendapatan usaha PGEO hanya naik sebesar 3,9% pada tanggal 30 bulan 9 2022. Secara tahun ke tahun, secara laba tahun perjalanan PGEO pada tanggal 30 bulan 9 2022 mampu meningkatkan laba menjadi 67,80% dari periode sebelumnya di tanggal 30 bulan 9 2021. Peningkatan laba ini juga didukung oleh pendapatan lain-lain yang disebabkan oleh peningkatan keuntungan atas selisih kurs. Untuk poin selanjutnya, saya kembali kepada moderator. Baik, untuk poin yang ketiga sampai 4 akan disampaikan oleh saudara kita yaitu Linda Trisa Putri. Silakan. Selanjutnya poin ketiga. Poin ketiga mengenai prospek pertumbuhan perusahaan. Apa rencana ekspansi perusahaan? Rencana ekspansi PT Pertamina Geothermal Energi (TBK) atau PGEO menyambut positif kehadiran bursa karbon yang sedang digagas oleh Otoritas Pasar Modal. Entitas usaha Pertamina di bidang panas bumi ini siap ikut serta dalam pelaksanaan bursa karbon di Indonesia. Saat ini, Pertamina berada pada posisi keuangan yang solid untuk tumbuh secara berkelanjutan. Hal ini tercermin dari tingkat debt to equity ratio yang kuat, berada di kisaran 40%. Selanjutnya, bagaimana perusahaan menghadapi persaingan di industri? Dua lembaga pemeringkat kredit internasional, Moody's dan Fitch Ratings, menilai bisnis PT Pertamina memiliki proyeksi masa depan yang cemerlang. Yang berikutnya, apa tren pasar yang berdampak pada perusahaan? Tren harga saham perusahaan penyedia listrik bertenaga panas bumi menurut analisis teknikal CGS CIMB, Sekuritas Ratna Wijayanti mengatakan potensi kenaikan saham Pertamina bisa berkelanjut ke level 920 sampai 950 per saham apabila berhasil menyentuh di level 900. Level support saham Pertamina berada pada rentang 830 sampai 860. Sementara dari sisi fundamental ditopang oleh berita positif terkait peningkatan kinerja
keuangan hingga semester pertama pada tahun 2023. Harga saham Pertamina tercatat meningkat 17% dalam 2 pekan terakhir, sehingga ke posisi harga IPO pada Rabu di awal pekan Agustus ini, alhasil market cap atau kapitalisasi pasar Pertamina mencapai 36 triliun. Selanjutnya, poin yang keempat, mengenai manajemen perusahaan. Siapa CEO dan anggota tim eksekutifnya. Susunan direkturnya terdiri dari direktur utama ditempati oleh Julfi Hadi, direktur eksplorasi dan pengembangan Rahmat Hidayat, direktur operasi Ahmad Yani, direktur keuangannya Melvin Andriansyah. Sedangkan susunan komisarisnya, komisaris utama atau independen ada Sarman Simanjorang, komisaris independen kemudian Sujit S. Parhar. Yang berikutnya komisarisnya terdapat ada Danif Danusa Putro dan Haris. Sedangkan susunan komite audit diketuai oleh Samsul Hidayat dengan dianggotai Bintang Sarwo Budi dan Karto Romadi. Apakah mereka memiliki rekam jejak yang kuat? IOR adalah perusahaan yang mengambil semua tanggung jawab terkait pemberi kerja untuk usaha kecil hingga besar di lokasi di mana mereka aktivitas. Di atas kertas, IOR adalah perusahaan sah bagi tenaga kerja. IOR atau Employer of Record membantu perusahaan menerima kandidat yang mereka inginkan dari berbagai negara tanpa perlu mendirikan entitas lokal untuk setiap negara. Selain ekspansi global, IOR memberikan panduan kepatuhan untuk memastikan proses perekrutan dan orientasi yang sepenuhnya legal. Oleh karena itu, tanggung jawab selama orientasi berkurang karena IOR mengambil tanggung jawab hukum atas calon yang menerima orientasi. Selanjutnya, mangga moderator. Baik, untuk poin yang kelima sampai dengan 6 akan dibawakan oleh Tria Pramesti. Dipersilakan. Poin kelima, bagaimana valuasi sahamnya? Saham PT Pertamina terpantau melesat pada perdagangan Selasa 17 Oktober 2023 di sesi kedua pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Saham ini berada di Rp1.385 atau naik sekitar 6,95%. Sebelumnya, harga saham PGEO terkoreksi negatif 25,9% ke level 1.245 per saham. Dari titik tertingginya di level 1.080 pada Oktober 2023. Secara valuasi, PGEO saat ini kan dengan valuasi 20x dan 0,9x. Lanjutnya, dibandingkan intrinsiknya. Saham saat ini terakhir hari Jumat di sesi kedua pukul 15 waktu Indonesia Barat, Jumat tanggal 20 Oktober 2023, 310 per saham. Bagaimana nilai intrinsik saham? Kami dalam melihat graf mungkin naikkan pada bulan-bulan sebelumnya yang cukup tinggi. Pada awal membeli saham, 1.260 per lembar saham dikarenakan harga sedang turun dan grafik terus naik yang dapat menguntungkan. Dalam proses, ada nilai saham sebelum turun pada hari Jumat tanggal 6 Oktober. Grafik titik tertingginya sekitar 1.600 per saham. Membandingkan nilai intrinsik pada awalan yang cukup bagus, walaupun dalam prosesnya ada kerugian, tetapi dalam proses nilai saham semakin lama semakin tinggi nilai saham tersebut. Poin selanjutnya, apakah rasio harga ke laba P per E atau rasio harga ke bernilai buku P per B wajar? Pada hari Jumat 20 Oktober 2023 sesi kedua, valuasi rasio harga ke laba P per E 20,08x, harga ke nilai harga buku per lembar saham P per B
1,9x wajar dari valuasi P per E. Laba bersih selama 1 tahun dan P per B, nilai harga buku per saham ada naik turunnya. Poin selanjutnya, bagaimana saham ini dibandingkan dengan saham pesaing? Peningkatan harga saham PGO saat ini terjadi setelah banyak yang melakukan profit taking atau saham PT Barito Renewables Energy Tbk. Harga saham Brand tidak lagi mentok auto reject atas ARA. Pada pendapatan 16 Oktober, Brand terbang 16,53%, sedangkan hingga sesi kedua 17 Oktober sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat, Brand naik 18,55%. Yang keenam, apa dividen dan kebijakan pengembalian nilai? Apakah perusahaan membayar dividen? PT Pertamina telah sepakat untuk membagikan dividen senilai 100 juta US dollar ke pemegang saham pada 7 Juli 2023. Total dividen tersebut termasuk dividen intern sebesar 70 juta US dollar yang telah dibayarkan pada 27 Januari 2023 lalu. Sementara sisanya yang merupakan dividen tambahan sebesar 30 juta US dollar akan diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikannya pada tanggal pencatatan. Poin selanjutnya, berapa tingkat dividen yang dibayarkan perusahaan? PT Pertamina telah sepakat membagikan sisa dividen yang merupakan dividen tambahan sebesar 30 juta US dollar akan diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikannya pada tanggal pencatatan. Poin selanjutnya, apakah perusahaan memiliki kebijakan pengembalian nilai kepada pemegang saham? Kebijakan dividen PGEO pada IPO PGEO menentukan bahwa perusahaan berencana untuk mengusulkan pembagian dividen tunai kepada seluruh pemegang saham berdasarkan rasio pembayaran dividen maksimal 50% dari laba bersih setelah menyisihkan cukup cadangan dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dari perseorangan. Pertamina sebelumnya mengumumkan pembagian dividen tahun buku 2022 sebesar 100 juta US dollar. Nilai ini sudah termasuk dividen intern yang telah dibayarkan pada 27 Januari 2023, sehingga dividen final yang dibagikan pada Juni kemarin sejumlah 30 juta US dollar atau sekitar 444 miliar. Untuk selanjutnya, silakan. Untuk selanjutnya yaitu poin 7 akan dibawakan oleh Iqbal Firmansyah. Persilakan. Tes. Ada suaranya nggak? Untuk selanjutnya, poin ke-7 akan dibawakan oleh saudara kita yaitu Iqbal Firmansyah. Silakan.
Tes, ada suaranya enggak? Ada. Selanjutnya untuk poin ke-7 akan dibawakan oleh Iqbal Firmansyah. Dipersilakan. Tes. Ada suaranya enggak? Ada. Kang Iqbal, poin ke-7 dipersilakan. Ih, Tes. masuk. Oke. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan poin ke-7. Bagaimana risiko yang terkait dengan saham ini. Saham PT Pertamina Geothermal Energi Tbk alias PGE atau PGO bergerak dengan volatilitas tinggi pada debut perdagangan perdananya di Bursa Efek Indonesia BI Jumat tanggal 24 Februari 2023. Pada pembukaan sesi pertama, saham PGO sempat melonjak ke level 925 per lembar dari harga penawaran umum perdana pada level 875 per unit saham. Tak lama kemudian, saham Emirates anak perusahaan PT Pertamina Persero itu anjlok sebesar 6,8% hingga menyentuh level auto reject di bawah RB ke level 815 per saham. Sebelum penutupan perdagangan secara ajaib, saham PGO rebound atau tutup pada level harga IPO di level harga 875 per saham. PT Pertamina Geothermal adalah salah satu bisnis di sektor energi yang memiliki tingkat pengembalian investasi rendah dengan risiko yang tinggi, bahkan memungkinkan gagal bisa mencapai 60-75%. Proses bisnis geothermal memakan waktu yang cukup lama, bagaimana tidak? Mulai dari survei awal, penyiapan lahan, perizinan, eksplorasi, hingga pengembangan pembangkit listrik bisa membutuhkan waktu sekitar 7-9 tahun namanya. Belum lagi risiko tinggi yang mengikuti proses bisnis. Selain sisi risiko tinggi dan return minimum, investasi panas bumi juga membutuhkan modal yang tinggi, mulai dari penentuan titik lokasi yang berpotensi, lalu infrastruktur, pengembangannya, bahkan eksplorasi sendiri bisa mencapai 40-60% dana operasional. Tidak ayal jika secara jangka panjang pengumpulan dana publik Persero sebagian besarnya akan digunakan untuk belanja modal, kapital, expenditure, capex di berbagai wilayah kerja panas bumi WKPK di Indonesia. Poin selanjutnya yaitu risiko-risiko khusus yang diperhatikan. Yang pertama yaitu risiko pemasaran. Risiko pemasaran ini adalah risiko yang terjadi karena tindakan yang tidak tepat dalam penerapan strategi pemasarannya sehingga gagal dan masyarakat tidak lagi dapat menerima produk secara baik.
Yang kedua yaitu risiko operasional. Risiko operasional ini muncul karena kesalahan serta penyimpangan prosedur teknis perusahaan, sehingga produk yang dihasilkan tidak sesuai standar. Hal tersebut terjadi karena beberapa hal seperti SDM, teknologi yang kuno, dan lainnya. Yang ketiga yaitu risiko keuangan. Risiko selanjutnya adalah risiko yang paling sering dihadapi oleh para pengusaha, yaitu kegagalan dalam bisnis yang menyebabkan munculnya potensi kerugian. Yang keempat yaitu risiko sumber daya manusia. Risiko selanjutnya adalah risiko yang paling sering dihadapi oleh para pengusaha, yaitu kegagalan dalam bisnis yang menyebabkan munculnya potensi kerugian. Yang kelima yaitu risiko pasar. Risiko pasar ini dikendalikan oleh para pelanggan atau konsumen dari berbagai perusahaan. Hal tersebut dikarenakan adanya perusahaan dan pengembangan dari gaya hidup audiens, munculnya kompetitor, dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu bagaimana faktor eksternal seperti peraturan pemerintah dapat mempengaruhi saham ini. Faktor eksternal antara lain kebijakan pemerintah, asimetri, informasi kurs, dan pajak. Selain itu, ada juga faktor lain seperti anomali cuaca, isu-isu perusahaan seputar pengembangan usaha, akuisisi, peleburan usaha, pemecahan saham, pembagian dividen saham, dan tata kelola perusahaan. Untuk poin selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk poin selanjutnya yaitu poin 8 sampai 11, yaitu saya sendiri. Langsung saja untuk poin yang ke-8, apakah Anda memahami strategi investasi Anda? Jawabannya iya, karena untuk melakukan investasi memerlukan strategi yang matang untuk dapat memperoleh keuntungan. Apakah Anda berencana untuk berinvestasi jangka panjang atau jangka pendek? Kami berencana untuk berinvestasi jangka panjang dikarenakan terdapat keyakinan dari grafik sebelumnya yang sangat baik dan cocok untuk berinvestasi dan dengan modal yang tidak terlalu tinggi. Kemudian bagaimana Anda akan mengelola risiko dalam portofolio investasi Anda? Yaitu ada dua. Yang pertama, temukan portofolio investasi yang stabil. Yang kedua, update berita perkembangan pasar keuangan. Poin yang ke-9 adalah bagaimana rencana exit Anda. Rencananya yaitu menjual ke investor lain. Jenis exit strategi yang dilakukan dengan cara menjual saham kepada angel investor. Kelebihannya dari jenis ini adalah perusahaan masih bisa berjalan sebagaimana mestinya tanpa terganggu oleh perubahan status kepemilikannya. Apakah Anda memiliki rencana untuk menjual saham jika harga mencapai target tertentu? Jawabannya tergantung. Apabila saham tersebut sangat menguntungkan bagi kita, kemungkinan akan dipertahankan atau bahkan kita bisa membeli satu lot lagi. Kemudian, apa strategi Anda jika harga saham turun? Yang pertama, tunggu hingga serangan panik berlalu. Yang kedua, tetap menyimpan saham. Yang ketiga, selalu jaga agar uang tetap cair atau dana likuid. Poin yang ke-10 adalah, apakah Anda telah melakukan riset independen? Jawabannya ya. Kemudian, laporan keuangan, tentu. Jadi, sebelum kita membeli saham, kita terlebih dahulu meriset dari portofolionya, profilnya, laporan keuangannya. Kemudian untuk poin yang ke-11 yaitu bagaimana saham ini cocok dengan tujuan dan toleransi risiko Anda, yaitu jawabannya sangat cocok karena bagi kita saham ini sangat menantang. Kemudian, apakah investasi ini sesuai dengan tujuan keuangan Anda? Jawabannya sesuai karena investasinya untuk jangka panjang. Kemudian, seberapa besar risiko yang Anda bersedia ambil? Untuk kelompok kami yaitu bersedia di angka 85%. Baik, mungkin sampai sini acara Zoom-nya. Apakah ada yang mau ditambahkan terlebih dahulu? Tidak ada ya. Mau langsung ditutup? Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi untuk kesimpulannya, saham yang kita beli ini adalah yang paling tepat karena beberapa minggu terakhir ini telah mengalami perkembangan yang sangat signifikasi. Besar harapan kami harga sahamnya akan terus naik
agar nanti ke depannya mungkin kita akan bisa menambah atau membeli saham lagi. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.